Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Anissa, Tiara Eliza, Faras Aska Nuraida. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Anes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari kebijakan pembiayaan pendidikan. Kebijakan menurut James A. Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan pembiayaan pendidikan menurut Lavin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia itu digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan merupakan tindakan yang memiliki tujuan tertentu dengan pendanaan yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun landasan hukum kebijakan pembiayaan pendidikan ini yaitu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat, juga dalam Undang-Undang Sidiknas bab 8 tentang wajib belajar pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar dan pemerintah serta pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selanjutnya konsep biaya pendidikan. Jadi konsep biaya pendidikan ini dapat dibedakan dengan cara mengelompokkan biaya yang terjadi, yaitu yang pertama social and private cost, yang kedua opportunity cost and money cost, dan yang ketiga explicit and implicit cost. Nah, dan selanjutnya ada sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber yang dapat dialokasikan pada pembiayaan pendidikan. Di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua dan wali atau wali siswa. Bantuan tersebut berupa dana BOS, dana BSM, dan selain itu juga pembiayaan pendidikan ya dapat juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa juga disebut dengan infak dan SPP bulanan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Tiara Eliza akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber-sumber yang dapat dialokasikan pada pembiayaan pendidikan, di antaranya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua atau wali siswa. Untuk biaya pada tingkat sekolah berasal dari yang satu, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan untuk pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan ini, pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional. Bantuan tersebut yaitu berupa dana BOS, dana bantuan operasional sekolah, adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana yang kedua yaitu dana BSM. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari
kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang atau kesempatan yang lebih besar kepada siswa kurang mampu untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSIM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu saja. Yang kedua yaitu orang tua atau wali siswa. Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa disebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya seperti uang pangkal, uang sekolah bulanan atau SPP, pembelian buku pelajaran atau LKS, dan pembelian pakaian seragam sekolah. Peran serta orang tua atau wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian, terjalinnya kerjasama yang baik antara orang tua atau murid siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah negeri. Pembiayaan pendidikan di sekolah negeri di Indonesia berubah seiring pelaksanaan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah sejak 1 Januari 2001. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah pun berubah total. Jika selama ini segala sesuatu serba berbau sentralisasi, maka sekarang sejumlah urusan khususnya bidang pendidikan dasar dan menengah diserahkan kepada daerah alias didesentralisasikan. Secara formal, pendidikan merupakan salah satu faktor yang pelaksanaan fungsinya dilakukan oleh daerah. Pasal 6 Keputusan Mendiknas Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah menyebutkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dibiayai terutama dari anggaran daerah otonom penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Selain itu, pembiayaan dapat dilakukan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat, orang tua, dan sumber lainnya. Pada awal tahun 2009, pemerintah mendengungkan pendidikan gratis, kebijakan BOS yang sudah berlangsung beberapa periode untuk membantu operasional sekolah dalam rangka menyukseskan wajib belajar 9 tahun, ditambah misi baru yaitu sekolah gratis. Dalam kebijakan BOS, seperti dimuat dalam buku panduan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu adalah menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tujuan khusus kedua adalah menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI dan Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI. Baiklah, saya Faras Askanuraida akan membahas mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah swasta. Penyelenggaraan sekolah swasta di Indonesia dilakukan oleh banyak pihak, yaitu yang memiliki latar belakang keagamaan, kebudayaan, sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi wanita, dan sekolah yang merupakan bagian dari suatu organisasi besar dengan latar belakang yang beragam pula. Dari perspektif manajemen, penyelenggaraan pendidikan dengan keragaman latar belakang itu berkaitan dengan kemampuan finansial, kompetensi profesional, dan akuntabilitas penyelenggaraan terhadap pemakai jasa pendidikan. Pada dasarnya, sekolah swasta membiayai operasional sekolahnya secara mandiri. Jika sekolah-sekolah swasta berada dalam satu korporasi, bisa terjadi subsidi silang antar sekolah dalam satu naungan. Kebijakan BOS di satu sisi membantu sekolah-sekolah swasta dalam pembiayaan operasional. Selanjutnya adalah permasalahan dalam kebijakan pembiayaan pendidikan. Sejak Oktober 2016 lalu, pengelolaan dalam pelaksanaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga seluruh kebijakan yang berkaitan dengan tingkat satuan pendidikan tersebut akan langsung ditentukan oleh distrik provinsi.
sehingga membuat alokasi anggaran pendidikan untuk SMA dan SMK tidak dianggarkan lagi dalam struktur APBD kota, menyebabkan sekolah SMA negeri dan swasta mulai menarik biaya SPP kembali. Hal ini menyusul dicabutkan BOPDA atau Biaya Operasional Pendidikan Daerah dari pemerintah kota, akibat pengelolaan pendidikan diambil alih pemerintah provinsi yang dari sebelumnya dikelola oleh pemerintah kota. Tentunya hal ini dapat menyulitkan siswa dan orang tua karena harus menambah biaya pendidikan yang kita tahu sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga dalam mengatasi hal ini, pada tahun 2019 lalu, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi mengeluarkan surat edaran agar sekolah SMA dan SMK tidak lagi melakukan penarikan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP karena dana tersebut telah disediakan melalui anggaran APBD provinsi. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 12 tentang kebijakan pembiayaan pendidikan. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Saya Faras Aska Nuraidah, mewakili kelompok 12, izin menutup video presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.